Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan sayyidu syuhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala pujian semoga tercurah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan hanya semata-mata atas kehendaknya. Dan Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk menemui dan melaksanakan puasa pada tahun ini sebagai wujud kecintaannya pada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan memberikan Ramadan yang mana di dalamnya berbagai macam keutamaan dan keberkahan yang luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaih. Semoga salawat yang kita panjatkan ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau dan berharap mendapatkan pengakuan dan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dan Alhamdulillah Allah telah takdirkan kita semua menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Ramadan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada hari ini adalah 3 tingkatan kualitas puasa menurut Imam Al-Ghazali. Puasa dalam Islam memiliki dimensi yang berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat yang lain. Sebagai contoh, dulu pernah ada berita Presiden Panama Endaru pernah berpuasa. Beritanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pengawal dan dokternya menjaga ketat hingga dia berbuka puasa. Tujuannya adalah karena rakyatnya yang dilanda kelaparan. Bahkan juga ada berita yang menyiarkan sukarelawan dan mahasiswa yang mogok makan hanya karena tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada juga orang yang bertapa, tidak makan, tidak minum berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Hanya karena ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang sakti, dan ingin menjadi punya kelebihan dibandingkan orang-orang lain. Dan bahkan juga binatang ada yang melakukan puasa seperti ayam yang sedang mengarami telurnya, dan juga ular, dan juga binatang-binatang yang lainnya. Dan tentu banyak lagi yang kita dengar dari orang-orang yang melakukan puasa yang tidak ada syariatnya dalam agama Islam. Semua itu tentu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orientasinya bukanlah untuk Allah. Jamaah Ramadan yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam membagi puasa itu kepada 3 tingkatan. Puasa yang pertama disebut puasa awam atau saumul am. Amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahawati. Puasa yang hanya berada pada tahapan sekedar menahan lapar dan haus saja. Sekedar melaksanakan tugas puasa menurut yang diatur dalam hukum syariat. Seseorang yang makan sahur, berniat dan berpuasa pada hari itu, lalu menahan diri dari makan dan minum dan melakukan hubungan badan suami atau istri. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jika yang demikian telah dikerjakan secara hukum syariat, dia telah melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Secara hukum fikih puasanya sudah sah. Terkadang dia berbuka, sholat wajib, taraweh, tadarus, baca Al-Quran, tetapi lisannya masih sibuk membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain. Apakah itu fisik atau non-fisik? Sifat dan perilaku seseorang yang menurut dia tidak baik. Semua sisi kehidupan yang seharusnya tidak layak menjadi konsumsi publik menjadi hal yang biasa dan bahkan tanpa merasa bersalah disebarkan kemana-mana. Hal yang sudah menjadi rahasia seseorang pun terkadang diungkit hanya untuk memuaskan nafsu pribadinya dan dia lupa semua itu tidak pantas dan lupa ini adalah bulan yang maha suci, bulan Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali, inilah puasa orang awam yang hanya mampu menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak mampu menahan keinginan dan hawa nafsunya. Kam min shaimin laisa min lisyamihi illa ju'wal atas. Ini membuktikan bahwa sebahagian besar umat Islam melakukannya.
Sungguh sangat merugilah orang-orang yang seperti ini, karena setiap Ramadan datang, yang dia dapatkan hanya sekadar menahan lapar dan haus saja. Efeknya hanya kepada fisik, tapi tidak mampu menembus batin dan ruhaninya. Jamaah Ramadan yang berbahagia. Puasa yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa khusus atau saumul khus. Sehingga dikatakan, wa amma saumul khususi fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi karrajli wasairil jawarihi anil asam. Pada tahap ini, dia berpuasa sudah mengalami tingkatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Puasa yang dilakukan tidak hanya lagi sebatas menahan lapar dan haus dan menahan hubungan suami istri, tapi sudah merambah ke dalam belantara batin yang terdalam. Puasanya seluruh perangkat anggotanya, mulutnya tidak makan, tidak minum setelah sahur hingga waktu berbuka, dan menahan lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya terjaga dari hal-hal yang merusak kesucian puasa. Mulutnya terpelihara dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Telinganya tuli dari mendengar berita dan ucapan-ucapan yang mengandung ghibah dan kemungkaran. Tangannya tidak mengambil dan mengganggu orang lain. Kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Dia berupaya sekuat tenaga menjaga hati dan pikirannya untuk tetap dalam kesadaran bahwa ini bulan Ramadan. Dia senantiasa hati-hati dan waspada, dan inilah tingkatan puasa orang-orang soleh. Kaum muslimin yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini di mana Allah sedang mencoba kita dengan musibah COVID-19, ini tentu menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk menaiki tahap atau level puasa pada tingkatan yang kedua ini. Dan ini sangat memungkinkan kita untuk lebih banyak di rumah, tidak berhubungan dengan orang seperti hari-hari biasanya. Bukankah kalau kita sering bertemu dengan orang-orang akan terjadinya pergesekan hubungan yang terkadang sulit untuk dihindari, yang pada akhirnya akan merusak kualitas puasa kita? Bukankah salah satu tujuan puasa adalah untuk kesehatan kita, yang bukan hanya kesehatan lahiriah, tapi juga kesehatan batiniah? Sehingga dikatakan, summu tasihu, berpuasalah kamu pasti akan sehat. Mengistirahatkan untuk sementara pekerjaan tubuh sehingga dia bisa fresh lagi, seperti mesin yang baru dipakai setelah Ramadan. Kaum muslimin, jamaah Ramadan yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bijak pernah berkata, kalau ada orang datang kepadamu memberitakan sesuatu dan menanyakan 3 hal kepadanya. Yang pertama adalah, apakah berita yang akan kamu sampaikan itu sudah jelas kebenarannya? Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah berita ini berita baik atau berita buruk? Yang ketiga, apakah yang kamu sampaikan padaku ini ada manfaatnya buat diriku atau tidak? Kalau ini kita jalankan 3 hal ini, insya Allah kita akan mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Saudaraku yang seiman, kemudian menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa yang ketiga, adalah puasa yang tertinggi, yang lebih khusus lagi, atau saumul khusus, sil khusus. Wa amma saumul khususil khususi fa sauma qalbi 'anil himamid daniyati wal afkari dunyawiyati wa kaffahu amma siwallahi azza wa jalla. Puasa hati dan keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi yang secara totalitas menahan hati dari segala tujuan kepada selain Allah. Pada tingkatan ini tentu sesuatu yang paling tinggi, paling berat dan sangat sulit sekali kita lakukan dan untuk meraihnya. Puasa ini hanya mampu dilaksanakan oleh para nabi, para siddiqin, dan para muqarrabin. Puasa ini sudah masuk pada puasa lahir dan batin. Setiap anggota tubuh berpuasa, batin pun demikian. Fisik, pikiran, dan hati senantiasa berpuasa dan mengingat Allah. Ketersambungannya setiap saat, karena beliau adalah orang-orang istimewa dan terpilih di hadapannya. Tanggung jawab dan bebannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada penggalan pertama 10 hari di bulan Ramadan ini. Semoga menjadikan kita semua mampu berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga sudah masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu puasa lahir dan batin. Bagi kita yang sudah berada dalam tahapan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipelihara dan dijaga untuk tetap istiqomah dan dibimbing terus dengan hidayah dan petunjuknya, sehingga Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengizinkan kita lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, dan kita dapat meningkatkan amal soleh dan kualitas puasa kita, yang pada gilirannya kita berharap sungguh-sungguh kita menjadi orang yang muttaqin seperti dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya. Kebahagiaan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Kalau Allah memperkenalkan kita di dunia ini, tentu juga kita berharap Allah mempertemukan dan memperkenalkan kita juga di akhirat bersama-sama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.